Halo adik-adik, selamat datang di cerdasekonomi.com. Kali ini kita akan membahas materi pendapatan nasional pada subbab konsep pokok dan 3 metode hitung pendapatan nasional. Pendapatan nasional memiliki 6 unsur pembentuk yang sering kita sebut dengan konsep pokok pendapatan nasional. Apa aja sih komponennya? Yuk simak video berikut ini. Pertama, Gross Domestic Product atau produk domestik bruto. Seperti namanya yang berakhiran dengan kata bruto, menandakan bahwa PDB ini masih terdiri dari pendapatan kotor atau belum neto. Asal muasal dari GDP atau PDB ini adalah dari hasil produksi yang dilakukan oleh suatu negara. Kita semua tahu bahwa Indonesia memiliki banyak sekali pabrik maupun industri rumah tangga yang menghasilkan barang maupun jasa. Kalkulasi dari hasil produksi yang dilakukan oleh WNI maupun warga negara asing di Indonesia, baik di dalam pabrik maupun industri rumah tangga, akan menghasilkan GDP atau PDB Indonesia. Mari kita pahami konsep yang kedua, Gross National Product atau dalam bahasa Indonesia, produk nasional bruto. Jika tadi kita telah memahami bahwa GDP terbentuk dari hasil kalkulasi produksi yang dilakukan oleh baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang ada di dalam negeri. Untuk dapat menghitung GNP, kita hanya menghitung hasil produksi warga negara Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. Coba kita ingat-ingat bahwa suatu negara untuk dapat menjalankan perekonomiannya tidak dapat berdiri sendiri ya. Perlu adanya kerjasama dengan negara lain untuk dapat menghasilkan devisa atau mata uang asing. Seperti yang kita tahu bahwa warga negara Indonesia memproduksi barang maupun jasa tidak hanya di dalam negeri, tetapi di luar negeri juga. Maka untuk dapat menghitung GNP, rumus yang dihasilkan adalah GNP sama dengan GDP ditambah produksi WNI di luar negeri dikurangi produksi WNA di dalam negeri. Lanjut ke konsep yang ketiga, yaitu NNP atau Net National Product, atau kita dengan mudah menyebutnya produk nasional neto. Apa sih produk nasional neto itu? Jika tadi GDP dan GNP merupakan hasil suatu produksi, untuk memahami NNP kita perlu mengetahui unsur-unsur dalam proses produksi tersebut. NNP sendiri ialah nilai produksi yang dikurangi depresiasi. Depresiasi merupakan penyusutan nilai suatu barang yang mana jika kita membeli atau memakai barang tersebut nilainya akan semakin berkurang. Contohnya saja ketika kita membeli sebuah dozer. Lama-kelamaan dozer tersebut tidak baru lagi. Saat awal kita membelinya dengan harga 100 juta, maka seiring berjalannya waktu harganya akan berubah menjadi 90, 80, 70, dan 60 juta. Bahkan bisa saja harganya tidak bernilai lagi. Jadi sekarang kita tahu bahwa NNP dihasilkan dari GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang tersebut. Wah, kamu pasti sudah semakin paham ya dengan konsep pokok pendapatan nasional. Kali ini kita akan memasuki konsep yang keempat, yaitu NNI atau Net National Income, yang dalam bahasa Indonesia sering kita sebut dengan istilah pendapatan nasional. Jika tadi NNP adalah GNP dikurangi depresiasi, untuk memperoleh NNI kita perlu mengetahui kewajiban
atau beban serta imbalan selama proses produksi berlangsung. Masih ingat nggak dengan pajak dan subsidi? Pajak adalah iuran wajib yang dibebankan kepada warga negara yang bersifat memaksa tanpa disertai dengan balasan jasa langsung dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penarikan pajak sendiri adalah untuk pemasukan kas negara yang nantinya akan dialokasikan untuk pembangunan negara secara merata. Sedangkan subsidi adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada para produsen agar dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas produksi yang dilakukan. Oleh sebab itu, NNI diperoleh dari NNP yang dikurangi dengan pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Mengapa demikian? Secara pengertian dan tujuan kita tahu bahwa pajak bersifat mengurangi pendapatan nasional, sedangkan subsidi bersifat menambah pendapatan nasional. Oleh sebab itu, rumus NNI adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Oke adik-adik, kita telah memahami 4 konsep pendapatan nasional yang pertama. Sekarang kita akan memahami 2 konsep terakhir dari pendapatan nasional, yaitu personal income dan disposable income. Personal income atau pendapatan perseorangan. Wah, pastinya kalian langsung dapat memahami ya, apa wujud dari pendapatan perseorangan. Misalnya saja kita ambil contoh gaji. Setiap karyawan atau orang yang telah memproduksi barang ataupun jasa pastinya akan menerima balas jasa berupa gaji. Dalam suatu perusahaan, ketika karyawan akan menerima gaji, ternyata banyak sekali tunjangan-tunjangan yang masuk dalam slip gaji tersebut. Sebut saja asuransi, iuran jaminan sosial, iuran pensiun, BPJS, beasiswa, dan lainnya. Oke, kaitannya tunjangan-tunjangan tersebut dengan PI adalah bahwa pendapatan perseorangan terbentuk dari NNI yang ditambahkan dengan transfer payment berbentuk beasiswa maupun BPJS, lalu dikurangi dengan laba yang tidak dibagikan atau laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan pajak perseroan ya. Kenapa harus dikenakan pajak perseroan walaupun sudah dikenakan atau dikurangi dengan pajak tidak langsung? Karena bentuk pajak yang sangat banyak, yang salah satunya adalah pajak yang dikenakan kepada badan usaha dengan subjeknya adalah karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, rumus PI adalah NNI ditambah transfer payment dikurangi dengan laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial ditambah pajak perseroan. Oke, satu konsep terakhir yaitu disposable income atau sering kita sebut dengan pendapatan yang dapat dibelanjakan. Ternyata uang yang orang tua kita, pegawai maupun pengusaha sekalipun pegang tidak serta-merta dapat dibelanjakan ya. Perlu adanya pembebasan terhadap kewajiban kita kepada negara berupa pembayaran pajak, dalam hal ini pajak penghasilan. Oleh sebab itu, untuk menghitung DI adalah PI dikurangi dengan pajak langsung. Setelah semuanya selesai, maka kamu, aku, kita semua dapat membelanjakan uang untuk membeli berbagai macam barang maupun jasa yang kita butuhkan. Mudah kan belajar konsep pendapatan nasional? Setelah kita memahami apa saja yang menjadi konsep pokok pendapatan nasional, maka sekarang waktunya kita mengenal 3 metode yang dapat digunakan untuk mengukur atau menghitung besarnya pendapatan nasional suatu negara. Pertama,
Pendekatan produksi. Seperti namanya, untuk menghitung pendapatan nasional menggunakan pendekatan produksi, yang akan kita kalikan adalah harga barang dengan jumlah produksi barang atau jasa, yaitu Y sama dengan P kali Q. Kita misalkan saja Indonesia memproduksi kelapa sawit sebesar 50.000 ton. 1 ton kelapa sawit dihargai dengan Rp21.000. Maka pendapatan nasional menggunakan pendekatan produksinya adalah 50.000 ton kelapa sawit dikalikan dengan Rp21.000 sama dengan Rp1.050.000. Gampang kan? Metode kedua, pendekatan pendapatan. Usut punya usut, setiap negara memperoleh pendapatan dari berbagai macam kegiatan ekonomi yang dilakukan, yang lalu dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu menyewakan tanah, menginvestasikan atau menabung uang di bank, menjadi tenaga kerja, dan menjual skill entrepreneur. Seperti yang telah adik-adik pelajari pada bab-bab awal materi ekonomi, 4 kegiatan tersebut erat kaitannya dengan 4 macam faktor produksi, yang mana ketika kita menyewakan tanah, kita akan mendapat biaya sewa. Ketika kita menabung di bank, akan mendapat bunga. Ketika kita menjadi seorang tenaga kerja, kita akan memperoleh upah atau gaji. Dan terakhir, ketika kita menjual skill entrepreneur, kita akan memperoleh laba atau profit. Oleh karena itu, untuk dapat menghitung pendapatan nasional menggunakan pendekatan pendapatan, kita hanya perlu mengkalkulasikan keempat macam pendapatan tersebut. Maka rumus yang dihasilkan adalah Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Nah, sekarang adik-adik memasuki metode terakhir, yaitu pendekatan pengeluaran. Setiap hari kita semua mengeluarkan uang untuk dibelanjakan atau membeli barang maupun jasa. Ternyata dalam suatu negara ada 4 macam pengeluaran yang dilakukan. Pertama, pengeluaran untuk konsumsi, yaitu untuk membeli pakaian, membeli minuman, makanan, dan tempat tinggal. Pengeluaran ini dilakukan oleh masyarakat. Kedua, menginvestasikan uang maupun menabung di bank ataupun perusahaan. Pengeluaran ini biasa dilakukan oleh pengusaha maupun pemilik modal. Ketiga, pengeluaran pemerintah. Pengeluaran ini banyak ya jenisnya. Macamnya ada untuk pembangunan sekolah, rumah sakit, jembatan, dan jalan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Terakhir, pengeluaran untuk impor atau barang luar negeri. Dalam hal ini, impor dapat diimbangi dengan besarnya ekspor. Oleh karena itu, pendapatan nasional menggunakan pendekatan pengeluaran dapat dihitung dengan mengkalkulasikan 4 macam pengeluaran tersebut. Menjadi Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X min M. Mudah ya menghitungnya? Oke, cukup sekian pembelajaran kita mengenai konsep pokok dan 3 metode hitung pendapatan nasional. Semoga adik-adik dapat dengan mudah memahaminya ya. See you next time Sobat Cerdas Ekonomi. Ingat, kita bisa karena biasa belajar.